Tapi kalau yang ini, jadi presidennya diam saja, aparatnya yang bergerak. Nah, aparat kalau menyisir semua cyber, saya kira ini capek sendiri dia. Kita percaya pasti banyak kepentingan, banyak tekanan terhadap seseorang sehingga dia tidak punya kendali. Nah, itulah orang selalu mengatakan invisible hands-nya banyak. Kalau SBY disebut baper. Tapi baper secara perasaan, tidak berlanjut kepada aparatnya mengambil tindakan. Gitu ya. Di masa Habibie apalagi, Habibie justru yang nggak peduli, sama kayak Gus Dur. Selalu bahkan kadang-kadang juga aparatnya menyarankan A, dia tidak jalankan gitu ya. Nah, saya melihat yang sekarang ini Mas SBY, atau kan karena di sekitar Mas Jokowi banyak jenderal-jenderal otoriter yang mulai seenak dewe. Gimana Pak? Ya setingkat di jalan nggak apa-apa lah dia bicara begitu. Kita bahas tentang yang penghinaan presiden. Ya. Ini kan menarik nih Pak. Di saat pandemik yang lagi luar biasa nego ini, yang lagi krusial banget nih Pak, ini ada dibuat pasaran tentang penghinaan presiden Pak. Iya, awalnya kan karena Kapolri mengirimkan telegram ya, surat telegram mengingatkan dengan pasal tertentu agar masyarakat berhati-hati, terutama untuk pasal penghinaan terhadap pejabat negara atau badan negara di hadapan publik, baik lisan maupun tertulis. Sebetulnya kalau pasal penghinaan pada presiden itu kan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2006 gitu ya, beberapa pasal yang menyasar tentang penghinaan presiden. Yang disayangkan pertama, dalam kondisi pandemi kayak begini, fokus pemerintah kan mestinya addressnya kepada COVID-19-nya itu ya, bukan soal penghinaan. Kita sepakat yang namanya menghina orang itu harusnya dihindari, salah dalam budaya kita. Tapi untuk pejabat publik harusnya semua orang udah siap. Saya sebagai pejabat publik jangan cuma terima fasilitasnya doang. Iya, dan itu harus dianggap sebagai kontrol sosial masyarakat yang kuat, dan harusnya difahami cara masyarakat mengartikulasikan keluhan. Kritik itu kan beda-beda. Saya bisa mengatakan, akademisi bisa akan mengatakan begini, pemerintah ini nggak kredibel. Orang yang lain akan mengatakan pemerintah nggak mampu. Tapi untuk masyarakat yang saking kesel bahasanya nggak ada, pemerintah bego. Nah, kredibel, tidak mampu, bego itu kan sama sebenarnya, satu kotak ngeritik pemerintah. Cuma tinggal artikulasi bahasanya. Nah, kalau sekarang masyarakat luas kita bebas dengan medsos, dengan ucapannya, dia mengeluarkan kekesalannya, keluhannya, kritiknya kepada pemerintah dengan bahasa masing-masing, lalu kemudian masuk bego gitu ya, itu dianggap penghinaan pada pemerintah, kena dia. Kalau lihat dari surat telegramnya Kapolri, karena itu yang dikritisi oleh pakar hukum, bahwa sebetulnya kalau dengan pasal itu alat negara, aparat diberikan otoritas untuk memberikan tafsir bahwa kamu menghina gitu ya. Jadi aparat yang bergerak, nah, dengan segala tafsirnya. Seharusnya kan nggak begitu. Harusnya itu bukan pidana, tapi delik aduan. Yang merasa terhina lah yang melaporkan. Selama dia tidak melaporkan, ya aparat nggak boleh bergerak. Tapi kalau yang ini, jadi presidennya diam saja, aparatnya yang bergerak. Nah, aparat kalau menyisir semua cyber, saya kira ini capek sendiri dia, karena banyak sekali akan kritikan kepada pemerintah. Itu tadi saya khawatirkan masyarakat di level bawah yang kemampuan bahasa terbatas, dalam bahasa kita nggak sopan, nggak akademis, dia cukup mengatakan bego. Nah, itu udah masuk kategori penghinaan. Nah, tadi sebenarnya sih di hukuman penghinaan presiden ini ada 5 poin yang saya ambil Pak. Kalau yang pertama ini kan waktunya, timingnya itu tidak tepat di saat seharusnya konsentrasinya untuk kesehatan. Ini dibuat pasal penghinaan presiden. Mungkin kita kan nggak tahu nih Pak alasannya apa, karena kan ya mungkin ketakutan juga atau gimana. Nah, kalau misalnya yang kedua ini tentang kritik Pak. Jadi istilahnya ini masyarakat yang dibungkam kritik dan pendapatnya itu justru akan memperberatkan kinerja pemerintah mengatasi COVID-19 Pak. Sebab pemerintah akan kesulitan mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh rakyatnya dalam kondisi genting seperti ini. Nah, selain itu, aturan tersebut akan berdampak pada jumlah kapasitas rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan yang kadung kelebihan kapasitas menjadi kian sesak.
Terus ada juga nih Pak Usman, dia menegaskan semestinya Polri menjadi pelindung dan mengayom bagi masyarakat, apalagi di tengah pandemi global yang mematikan sekarang ini. Alih-alih melindungi dan memberikan rasa aman, Usman melihat telegram tersebut mengancam hak masyarakat dalam menyatakan pendapat. Jadi atas nama penghinaan terhadap presiden dengan pejabat negara, telegram itu berpotensi melanggar kemerdekaan berpendapat. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Ini kan sebenarnya kritik ini kan untuk memerdekakan pendapat ya Pak? Iya, sebetulnya harusnya dianggap wajar. Apapun bentuk kritik gitu ya. Itu yang saya katakan kalau secara psikologi massa kan kasihan masyarakat bawah. Masyarakat bawah maunya ngeritik, tapi dalam bahasa dia ngeluh. Ngeluh bisa berdampak pada ngata-ngatain orang. Saya kira di masyarakat kita biasa, bukan cuma pada presiden. Ketika orang di jalanan marah dengan yang lain, mungkin beda soal pendidikan, soal karakter gitu ya. Iya, ada orang marah katanya kamu salah, tapi yang lain langsung keluar kamu bego lu. Nah, itu kadang-kadang kultural. Kadang-kadang terkait dengan soal pendidikan. Nah, masyarakat kita masih banyak yang kayak begitu, kemudian menggunakan medsos. Betul, kita anjurkan supaya mereka bijak menggunakan medsos. Tapi ketika kita harus mengerti juga, ini kondisi tidak normal. Ketika orang mau bekerja, tapi justru tidak boleh karena mengancam kesehatan dia dan kesehatan masyarakat, gitu ya. Lalu kemudian pertanyaannya, saya makan atau tidak hari ini? Bagaimana anak istri saya? Saya tidak mendapatkan kompensasi. Lalu dia mau marah kepada siapa? Benar. Nah, ketika dia punya kesempatan dia akan marah karena mungkin dia lihat sosok negara itu harusnya melindungi tapi kemudian tidak melindungi. Itu kan bisa masuk ujaran kebencian. Nah, kalau Polri fokus kepada itu, saya kira sayang. Sayang potensinya. Lebih baik mengamankan soal lockdown, bagaimana mengawasi masyarakat supaya benar-benar masuk ke rumah. Kemudian ya tinggal pemerintah memikirkan bagaimana kompensasinya, bantuan kepada masyarakat. Jadi betul, timingnya tidak tepat. Kemudian yang kedua, cenderung ya membungkam kritik orang, karena itu tadi tafsirnya kan terserah aparat, kecuali delik aduan. Kalau delik aduan, orang yang merasa terhinanya mengadukan. Nah, kalau tafsir ini kan undang-undang barang siapa yang menyebarkan ujaran kebencian, dan itu tafsir aparat. Kalau aparat bilang ini melakukan tafsir ujaran kebencian, maka dia akan proses secara hukum. Nah, ini 3 poin selanjutnya ini agak kontroversial sih Pak. Saya ngutip dari Dr. Rizal Ramli, yang insinyur juga. Dia bilang, salut Mas SBY dengan Tek SBY. Kita dulu sama-sama memperjuangkan transisi dari sistem otoriter ke demokrasi. Peto kok mau balik ke sistem otoriter, jarum kok mau diputar balik. Mungkin karena Mas Jokowi tidak pernah berjuang untuk demokrasi. Kelas berat itu. Menurut Bapak nih Pak, kalau sepengamatan Bapak Pak, apakah ada jiwa demokrasi di Bapak Jokowi ini Pak? Pemerintahan itu kan bukan tunggal. Dia pemerintahan itu ada kolektivitas. Ada pemimpin yang memang dominan, dia punya sikap. Ada yang memang keputusannya kolektif, lingkungan. Kita percaya pasti banyak kepentingan, banyak tekanan terhadap seseorang sehingga dia punya kendali. Nah, itulah orang selalu mengatakan invisible hands-nya banyak. Nah, sehingga orang mengatakan siapa sebetulnya yang berkuasa. Itu kelihatan sekali dari banyak kebijakan yang hari ini besok dikoreksi, atau jangan besok, sore sudah dikoreksi. Jadi leadershipnya nggak muncul, soal bagaimana mengkoordinir anak buahnya. Kemudian yang kedua, komunikasi politiknya antar pejabat kepada yang lain. Ini kan banyak blunder. LP3S sudah mensinyalir ada 37 pernyataan pemerintah yang blunder gitu. Dan yang mirisnya kalau kemudian itu tadi, kalau Rizal Ramli beranilah dikatakan otoriter. Kalau kita kan kita pakai eufemisme saja, artinya bahasa bahwa yang namanya kekuasaan di mana-mana harus diawasi karena harus diawasi, itu inherent dalam kekuasaan karena dia punya segalanya. Orang yang tadinya biasa-biasa saja tapi tiba-tiba punya kekuasaan luar biasa, maka lambat laun dia akan bisa berubah, anak manis bisa berubah jadi monster gitu. Dan orang yang tadinya logo orang yang
polos itu kan bisa berubah seketika Pak ya. Oh sangat, sangat gitu ya. Contoh senjata ini kan politik itu kan pengaruh. Benar. Gitu ya. Kalau Mas Gasan jalan sendiri dengan membawa senjata, PD-nya kan lebih tinggi bawa senjata. Benar. Dan kecenderungan untuk menyalahgunakan senjata itu juga tinggi. Kekuasaan juga begitu. Ketika orang tidak punya kekuasaan nggak pede, tapi begitu punya kekuasaan dia akan sangat pede, bahkan mungkin overreaktif, sehingga kebijakan-kebijakannya itu bergantung pada sekeliling. Ya, contoh soal pertanyaan besar soal kesehatan, nyawa dengan ekonomi. Nah, ini jadi pertanyaan besar masyarakat gitu. Oke Pak, ini kan kita sensitif Pak. Kita langsung ke poin 4 ya. Nggak apa-apa juga ya. Pak, ini kan Rizal Melalui juga terus nih Pak, banyak banget ya kritikan. Dia bilang kritik yang faktual, yang ngasal dan hinaan yang bersifat fisik, bullying terhadap Presiden Habibie dan Presiden Gus Dur luar biasa brutal, vulgar dan masif. Tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan era Jokowi. Habibie tetap fokus, Gus Dur cuek abis. Emang Gus pikirin kata dia, nggak pakai asal nangkap. Nah menurut Bapak gimana Pak? Ini kan Bapak pernah ngalamin lah rasanya dari Pak Habibie, pernah Pak ya? Iya. Bapak SBY, terus Pak Gus Dur. Ini gimana Pak? Jujur kalau saya perhatikan kehebatan rezim yang sekarang itu dalam mengontrol media massa luar biasa. Bagaimana media massa dikontrol suaranya gitu ya. Ada suara-suara kecil terutama media mainstream. Makanya kemudian marak media sosial karena orang tidak puas, tidak mendapatkan fakta sesungguhnya dari media mainstream, karena media mainstream asumsinya sudah dikontrol oleh kekuasaan. Jadi kalau saya definisikan hoax itu sebenarnya bukan cuma menyampaikan berita bohong, hoax itu menyembunyikan kebenaran juga adalah hoax, sehingga orang tidak mendapatkan informasi yang benar. Itu jadi harusnya media massa itu kan salah satu pilar demokrasi, tapi justru malah terbalik gitu. Ini yang membuat suara-suara signifikan itu nggak muncul ke atas karena ketutup. Bagaimana sentimen masyarakat soal kedaruratan COVID ini juga dipengaruhi oleh media massa. Media massa lebih ini masalah biasa, ini bisa sembuh sendiri. Kemudian jangan terlalu dibesar-besarkan. Kita bukan negara salah satu negara yang terbesar korbannya yang terinfeksi di dunia, tapi lupa bahwa kita salah satu negara dengan korban tenaga medis tertinggi di dunia, 24. Korsel itu cuma berapa gitu ya. Dan itu kalah beritanya dengan satu artis meninggal, sensasinya bisa luar biasa gitu. Jadi ada pengaruh media massa. Kalau bagi saya ingat seorang sosial mengatakan, if men define situation as real, they are real in their consequences. William Thomas. Jika orang mempersepsikan sesuatu nyata, maka konsekuensinya juga akan nyata. Persepsi itu menentukan sikap, dan sikap menentukan tindakan. Persepsi itu datangnya dari informasi. Nah kalau informasinya misleading, maka persepsi saya juga akan ngaco. Maka sikap saya akan ngaco, tindakan saya akan ngaco. Kalau saya dapat informasi bahwa ini virus biasa-biasa saja, maka persepsi saya tenang, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau kemudian saya dapatkan informasi bahwa ini tiap hari makin darurat, makin parah, orang meninggal sekian banyak, maka akan mempengaruhi persepsi saya, ini masalah gawat. Dan akan mengaruhi sikap saya bahwa saya akan berempati kepada orang yang jadi korban gitu ya, dan akan menentukan tindakan saya apa yang harus saya perbuat gitu Mas Gasan. Nah Pak, ini jadi Pak SBY kan jadi trending Twitter nih Pak, jadi pada banyak kan netizen tuh rindu dan kenang kepemimpinannya. Emang zaman Pak SBY itu bisa dikatakan aman, dikritik juga tidak membuatnya bersikap untuk membicarakan orang yang mengkritiknya. Nah ini menurut Bapak, misalkan dari semua rezim atau kabinet-kabinetnya yang paling buruk lah Pak, istilahnya itu untuk yang dari segi kritik Pak ya, itu dari pemerintahan siapa Pak? Kalau SBY disebut baper, tapi baper secara perasaan, tidak berlanjut kepada aparatnya mengambil tindakan, gitu ya. Di masa Habibie apalagi, Habibie justru yang nggak peduli, sama kayak Gus Dur, selalu, bahkan kadang-kadang juga aparatnya menyarankan dia tidak jalankan gitu ya. Nah saya melihat yang sekarang ini ada semacam dualisme.
secara pembawaan kalem ya, merakyat gitu ya, tapi tidak dikonversi dalam bentuk kebijakan. Itu yang dalam pandangan saya, sosok kalemnya sederhana, merakyatnya tidak dikonversi dalam bentuk kebijakan. Kalau dibentuk dalam kebijakan, maka langsung tanggap pada soal kesehatan nyawa. Dan kemudian ini yang saya sayangkan, era sekarang ini luar biasa, politik pencitraan melalui buzzer. Dan itu sudah ada studi di Oxford bahwa jadi strategi menghadapi masalah ini kok dengan menggunakan buzzer. Buzzer dibayar 72M gitu ya untuk jadi strategi komunikasi bagaimana membuat masyarakat tidak panik, tenang, tidak ada masalah. Justru menyerang orang yang memberikan kritik pada presiden. Ini keluar dari substansi. Jadi secara individual orang yang sederhana baik, tapi sayangnya tidak dikonversi dalam bentuk kebijakan yang populis kepada masyarakat. Ragu-ragu betul punya dana luar biasa triliunan untuk memberikan fokus kepada COVID-19, termasuk Perpu yang terbaru dana 400 triliun gitu ya. 75 triliun saja untuk kesehatan, tapi sisanya untuk ya antisipasi bisnis dan jaringan sosial. Dan itu juga free ridersnya ditakutkan banyak, penumpang gelapnya, karena bicara soal bisnis gitu ya, bicara soal usaha. Kita melihat istilahnya kan dari media massa ini udah dikontrol Pak, dan bisa dibilang ya kapitalisme udah merajalela juga Pak ya. Apakah pemerintahan sekarang ini menjadi otoriter? Karena ini kritik dari yang Rizal Ramli juga, dia bilang lupa sejarah dan lupa pengorbanan mahasiswa dan kawan-kawan pro demokrasi dan impian rakyat, kan nanya. Terus kayak Mas SBY atau kan karena di sekitar Mas Jokowi banyak jenderal-jenderal otoriter yang mulai seenak dewe. Gimana Pak? Ya setingkat Rizal Ramli nggak apa-apa lah dia bicara begitu. Tapi paling tidak merepresentasikan suara-suara. Karena kita nggak bakal bisa keras. Ya suara orang-orang yang ingin menyampaikan itu. Paling tidak kita, kalau saya paling tidak mengaminkan saja apa yang disampaikan Rizal Ramli. Karena kalau dibilang data pun saya tidak punya untuk membuat kesimpulan bahwa ini otoriter. Paling saya hanya sampai pada kalau tadi dibuat perbandingan, dibuat perbandingan SBY memang baper, tapi tidak dikonversi dalam bentuk kebijakannya. Dia ambil untuk pribadinya saja, tapi tidak, apalagi Habibie dan Gus Dur gitu ya. Nah ini yang kita sayangkan. Jangan beda antara kepribadian secara individual dengan sosoknya untuk kebijakan. Harusnya kan paralel, dan itu yang diharapkan gitu. Jadi kalau apakah otoriter atau ini satu istilah yang memang perlu elaborasi lebih lanjut, karena indikatornya kan macam-macam gitu. Kalau hanya sekedar luapan saja antara otoriterisme dengan demokrasi, ya bisa lah. Terima kasih buat Rizal Ramli sudah mempresentasikan. Kalau saya terima kasih karena paling tidak merepresentasikan perasaan orang-orang yang tidak bisa mengungkapkan dengan gamblang, kan saya bilang begitu. Jadi hanya dua kemungkinan yang bisa berkata begitu: orang yang memang punya nyali besar dengan kapasitas keilmuan yang tinggi, atau orang yang tidak punya ilmu, bahasa rendah, cuma kan bahasanya beda. Kalau Rizal Ramli bilang otoriter, tapi kalau orang yang nggak punya di bawah ini gila kan gitu. Nah kalau udah bahasa begitu kan masuk tadi pidana gitu ya, menghina presiden. Untuk mengingatkan saja Pak, ini kan saya pertanyaan, cuman ya masyarakat kan bisa menyimpulkan, istilahnya kalau misalkan gimana sih kalau misalnya dari dulu terus ke sekarang tuh ada perubahan drastis apa gitu kan? Iya, saya hanya melihat ini soal COVID-19-nya aja. Jadi kalau bicara soal kebijakan-kebijakan yang lain debatable, orang bisa berdebat gitu ya, soal infrastruktur, soal SDM. Tapi soal COVID ini memang kedaruratan yang menuntut tindakan lebih dari pemerintah, bukan hal yang biasa-biasa saja. Boro-boro mengambil tindakan yang biasa-biasa saja, publik menafsirkannya justru pemerintah mengambil tindakan yang berbalik dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Ada kesan tarik ulur antara sebuah pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat. Ada persoalan
sensitivitasnya dianggap kurang soal tenaga kesehatan yang beberapa waktu kita hampir tiap hari kita melihat korban sudah 24, dan itu bukan main-main. Kadang-kadang ada nama profesor ahli epidemiologi gitu, itu kan langka kemampuan seperti itu, dan ini orang sudah menjerit gitu. Yang lebih parah lagi kita dipertontonkan dengan, bagi saya, politik paling buruk untuk tingkat mahasiswa. Orang sedang concern kepada tenaga medis, lalu kemudian buat pernyataan mengecam pemberian fasilitas hotel kepada tenaga medis. Oke. Itu sih nanti akan kita bahas lebih detail, Pak. Ini kan ada dua perbedaan antara pemuda yang istilahnya mengkritik secara bijak, secara benar, dan mengkritik asal-asalan, gabungan lah istilahnya. Cuman yang hukuman penghinaan presiden ini, jadi sampai sini aja. Berada yang sekitar, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video.